Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Madanrang dari Ilmu Politik 2016. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya, yang dimana ini adalah tugas perbaikan dari mata kuliah Politik Internasional dan Politik Luar Negeri. Saya di sini akan membahas tentang isu konflik yang baru-baru terjadi ini, yaitu konflik antara Ukraina dengan Rusia. Konflik yang baru-baru terjadi di antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun beberapa pihak menyatakan bahwa perang dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Kekuatan Rusia yang dikirim dalam jumlah cukup besar itu diperkirakan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina dan menjadi penyebab terjadinya eskalasi ketegangan dalam hubungan Rusia dan Ukraina. Meskipun upaya diplomasi telah dilakukan dan belum memberikan solusi, konflik Rusia dan Ukraina merupakan akumulasi permasalahan multidimensi kedua negara, terlebih sejak pecahnya Uni Soviet yang menjadi banyak negara pecahnya bergabung sebagai anggota NATO, yang membuat Rusia merasa terancam. Jadi melihat dasarnya ada pada Rusia, Polis menyatakan dengan banyak pecahan Uni Soviet bergabung dengan NATO dan Uni Eropa merupakan sebagian basic threat atau ancaman mendasar ketika negara dikelilingi Rusia yang bisa disebut buffer zone atau negara penyangga atau pelindung berada di bawah NATO atau Uni Eropa. Nantinya dikhawatirkan akan didirikan pangkalan militer seperti pangkalan nuklir dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dalam Polish sebagai fundamental threat. Ukraina terlihat percaya jika dirinya memang harus mampu bergerak di jalan yang sudah dipilih. Kepercayaan ini makin bertambah terutama setelah negara Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa anggota NATO mengirimkan bantuan ke Ukraina berupa amunisi rudal, jet tempur, kapal perang, serta alat medis. Di sisi lain, Presiden Putin yang merasa terancam dengan tindakan negara-negara barat yang menggunakan NATO untuk mengepung Rusia, menginginkan aliansi tersebut menghentikan kegiatan militernya di Eropa Timur. Rusia beranggapan kegiatan NATO mendekati negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan ancaman. Bahkan Putin sendiri sudah menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian yang dibuat sejak lama, di mana NATO tidak akan memperluas jangkauan ke Eropa Timur. Reaksi internasional antara ketegangan yang terjadi, termasuk dari negara-negara kecil tadi, pada dasarnya tidak menginginkan adanya peperangan. Itulah sebabnya banyak opini bermunculan jika perang terjadi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat internasional, seperti terhambatnya pasukan gas terutama bagi Uni Eropa, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan situasi keamanan di Eropa. Jika invasi oleh Rusia terjadi, hal tersebut akan menimbulkan instabilitas bagi Eropa. Begitu kira-kira.
dan dampak konflik yang akan terjadi pada dua negara ini adalah, yang pertama, komoditas melambung, kedua, ancaman makanan, ketiga, pasar saham terguncang, empat, pertumbuhan ekonomi melambat. Ya, itulah kira-kira sedikit analisis yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.